Proklamasi. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Benarkah itu? Apa yang sudah terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah mereka melakukan kejahatan senjata. Kalau begitu, kita segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, daripada engkau tentang itu. Barusan saya dan Sukami berkumpul dengan Syair. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi yang memproklamikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Rikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Proklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang. Dan potonglah leherku. Kamu tidak perlu menunggunya sampai esok hari. Ini waktu yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Tak ada lagi berhak di negara ini. Masa yang silam. Belum lagi kita harus merasakan kembali Belanda yang hendak menjajah negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara sendiri telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, Bung? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang suci. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba tunjukkan padaku, mana bukti kekuatan yang telah kau perhitungkan itu. Apakah tindakanmu menyelamatkan wanita dan anak-anak terjadi pertumpahan darah? Coba bayangkan, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu, Bung. Baiklah, berikan kami waktu berunding sebentar. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju. Lagi pula, masalah terpenting adalah menghalau Jepang untuk kembali ke dalam negeri ini. Lagi pula, masalah kemerdekaan bisa kita bahas dalam sidang PPKI nanti. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti kita semuanya berantakan? Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Kami memutuskan untuk membicarakannya lagi di sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang datang pagi. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut bersama kami ke tempat pengasingan. Apa yang saudara maksudkan? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan, Bung, agar terhindar dari ancaman antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka.
Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. Pada tempo hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan masih dibahas dalam sidang PPKI. Memang benar begitu adanya, Bung. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Akan selamanya menunggu janji itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan Anda. Bahwa mengenai masalah proklamasi kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Akankah ini semua mungkin dilakukan? Saja Bu, lagi pula para pemuda di Jakarta sedang melakukan pertahanan Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Kalian semua baik-baik saja. Lalu, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika kita melaksanakannya besok pagi? Lagi pula, para pemuda sudah siap. Jika mungkin, kita akan mengenalnya supaya. Bagaimana jika kita membahas tentang naskah proklamasi kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Jepang tak mungkin mengizinkan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ada apa? Maaf mengganggu Anda malam-malam ini. Tapi kami perlu tempat untuk membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Saya akan pergi ke ruang ini. Terima kasih, Saudara. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Nah, bagaimana ini, Bung? Kalian punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Jika yang ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Mau ketik teks proklamasi dan jagalah baik-baik teks proklamasi. Baik, Bung. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat cukup yang menguras energi ini. Masih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan kita laksanakan diiringi lagu Indonesia Raya Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Bagus. Ya, bendera pusaka. Sang Saka.
dan warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih. Sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan.